Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Soul GT yang dimana ownernya mengatakan bahwasanya ia ingin melakukan servis besar serta porting polish. Sebenarnya motor ini udah dilakukan porting polish tapi nanggung plus nggak rapih portingannya. Tapi lupa di videoin guys, PA emang videografer dah, orang paham gue juga. Penasaran hasil porting polishnya kayak apa kan? Simak videonya sampai habis ya guys ya. Jangan di skip lu ya videonya, gue sabet-sabetin nih pakai selang lu ya. Nah, pertama-tama untuk kondisi throttle body dan intake-nya udah burik banget. Ini disebabkan karena pemakaian dan bisa mengakibatkan motor berebet, susah langsam dan sebagainya. Selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada bagian permesinannya nih besti. Nah bagian headnya udah kecopot, terus kita lanjut copotin bagian blok dan juga sehernya nih guys. Secara pelan-pelan tapi pastinya ya guys ya. Nah itu dia bagian bloknya kita copot. Bagian permesinan sudah kecopot dan ini dia kondisinya ya guys ya, gambarannya. Untuk kondisi bagian headnya ini masih oke dan pembakarannya pun bisa terbilang sempurna gengs. Nah untuk kerak bagian headnya ini wajar pemakaian ya guys ya. Lu lihat ini masih mulus dah pokoknya guys. Sudah tenang baik. Mau dibolak balik seperti apapun keadaannya masih mulus ya guys ya. Untuk kondisi bagian bloknya juga masih bagus dan masih oke. Tidak ada kecacatan atau kerusakan pada bagian bloknya ya guys. Nah untuk kondisi sehernya ini masih oke dan sudah ganti dengan ukuran 53 nih guys, alias sudah bore up. Jos ngeng, jos parda pokoknya ini Mio Soul GT guys. Tentunya tidak ada kerusakan pada seher maupun ring sehernya guys. Masih aman jaya dah pokoknya guys. Alhamdulillah. Jadi nggak jackpot banget nih motornya guys. Nah pada bagian klep innya ini ternyata terjadi kebocoran kompresi nih besti. Nah harusnya bagian lubang innya ini bersih, tapi ini burik guys. Ini disebabkan karena umur aja dan dapat mengakibatkan motor susah nyala salah satunya ya guys ya. Oke. Jadi langsung saja saat setuat kita lakukan pembersihan pada bagian headnya dengan menggunakan bor kawat untuk menghilangkan kerak-kerak membandel pada bagian headnya guys. Selanjutnya kita lakukan pembersihan pada bagian klepnya dengan menggunakan amplas ya guys. Untuk menghilangkan kerak-kerak membandel lebih detailnya lagi, kita semprotin juga ya guys ya pakai karbu cleaner supaya glowing splendid brewing. Habis itu kita bersihkan bagian luar headnya dengan menggunakan sikat kawat sama bensin sampai kinclong dah pokoknya guys. Setelah dibersihkan kita semprot pakai kompresor untuk menghilangkan sisa-sisa bensinnya nih gengs. Selanjutnya kita lakukan pembersihan pada setiap part-part permesinannya secara menyeluruh supaya bersih maksimal. Berikut part-part yang kita bersihkan nih guys. Semuanya. Terus kita lakukan pembersihan pada bagian noken asnya nih guys. Kita kucur-kucurin bensin pada bagian noken asnya. Habis itu kita semprot pakai kompresor ya guys. Dan setelah semua part-part dibersihkan, kita langsung masuk ke proses porting polish nih besti. Nah buat lulu pada yang masih belum ngerti atau belum paham apa itu porting polish, fungsi dan kegunaannya buat apa, pengaruh buat motor itu apa, cek video kita tentang pembahasan porting polish ya guys ya. Di situ kita jelasin secara detail sampai lulu pada ngerti dah pokoknya terkait porting polish guys, oke? Dan ini dia hasil pemortingannya. Anjay, udah gacor banget guys pemortingannya guys. Ora sepele dah pokoknya guys. Anjay, anjir, lurus dan glowing splendid brewing guys. Habis ini tentu kita lakukan skir clap langsung guys. Nah untuk part pemesinan yang kita ganti itu cuman seal clap aja guys ya. Oke langsung kita pasangkan seal clap barunya dan kita pasangkan juga klepnya ya guys ya ke bagian headnya. Iyalah habis dibersihin guys klepnya masih nggak dipasang. Orang sepele lah jadinya nanti guys. Setelah klepnya terpasang lanjut kita pasangkan kembali per klepnya guys. Ingat yang rapet di bawah jangan sampai kebalik. Yang renggang di atas, yang rapet di bawah, yang renggang di atas, yang rapet di bawah, yang renggang di atas, yang rapet di bawah, yang renggang di atas. Di atas. Nih dah supaya nggak terjadi kekeliruan lagi nih guys. Lu lihat pemasangan per klep yang baik dan benar anjay. Yang rapet di bawah nih langsung ya kita pasangin aja deh.
Oke, anggap per klep udah kepasang, lanjut kita pasangkan noken asnya nih guys. Dan lanjut kita pasang kembali pelatuk-pelatuknya guys ke motornya, ke headnya deng. Setelah bagian head selesai dirakit, kita lanjut rakit ring sehernya kembali nih besti. Dan kita pasangkan sehernya dan tidak lupa kita lakukan pengeleman pada packing blocknya ya guys ya. Setelah itu langsung saja kita pasangkan kembali bloknya nih guys. Anjay, ke motornya lah tentunya guys. Masa ke kepribadianmu yang palsu itu? Cuaks. Blok share sudah terpasang. Kita lanjut pasangkan packing head serta headnya juga ya guys. Dan tidak lupa kita kencangkan dengan menggunakan kunci torsi guys. Habis ini ya guys ya, kaki-kakinya tuh harus dilakukan pengencangan dengan kunci torsi supaya kaki-kakinya tidak pincang sebelah yang mengakibatkan kerungkatan seada-adanya guys. Intinya kalau pakai kunci torsi itu sampai keluar bunyi cetek tapi jangan sampai protol ya guys ya. Oke lanjut. Untuk pemasangan gigi sentriknya, seher harus di posisi atas atau top ya guys. Untuk top pada motor Soul GT ini bisa dilihat dari magnetnya kayak yang di video ini guys. Disesuaikan garis pada magnet dan tanda pada crankcase-nya yang kayak segitiga itu guys. Nah pada gigi sentriknya ini harus pas juga ya guys, buletan sama garisnya harus sejajar. Kalau nggak sejajar artinya top geser yang dimana bisa mengakibatkan motor susah nyala nantinya guys. Setelah semua selesai kita lakukan setel klep ya guys ya. Nah setel klep ini nggak boleh kerapetan karena kalau kerapetan bisa bikin motor nggak lari dan kebocoran kompresi juga ya guys. Begitupun juga nggak boleh kekendoran karena kalau kekendoran bisa mengakibatkan klep jeber dan suara berisik di bagian headnya. Jadi penyetelan klep ini harus pas dan sesuai ya guys. Nggak usah lu aneh-anehin kalau noken A standar dah pokoknya mah. Udah ikuti aja apa tata cara yang sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Johan ME ya guys ya. Setelah setel klep selesai kita pasang kembali kop headnya guys. Permesinan selesai, kita lanjut ke bagian perinjeksiannya nih besti. Kita bersihkan bagian intake dan juga throttle bodinya dengan menggunakan karbu cleaner. Dan ini dia hasilnya, intake dan throttle bodinya udah kembali bersih ya guys ya. Just geng just barda pokoknya guys, mantap jiwa, oke. Setelah dilakukan pembersihan langsung saja kita pasang kembali throttle bodinya ya guys ya. Ke motornya tentunya guys, dan kita lakukan tes nyala guys. Wait, kalian pikir udah selesai videonya? Belum guys, buru-buru amat. Mau kemana pergi sih guys? Tentunya kita lakukan pembongkaran serta pengecekan pada part-part CVT-nya terlebih dahulu. Nah, untuk kondisi kipas pulinya ini udah kemakan, jadi kalau kita bubut malah ketipisan. Kondisi rumah rollernya ini udah kerok jalur, tapi kerokan serta penghalusannya ini kurang rapi guys. Dan ini dia akibatnya, roller pada ancur-ancuran bahkan sampai rata begini guys. Modar, buset dah. Itulah kenapa kita selalu ampas sampai kita pastikan bener-bener halus guys, karena ini penting. Terus masalah selanjutnya ada pada slidernya. Slidernya ini udah aus guys, ini bisa mengakibatkan suara berisik mbak-mbak Jepang pada motor ini guys. Bahaya guys kalau ada mbak-mbak Jepang di muka umum guys, tidak baik untuk kesehatan. Dan kondisi fan beltnya pun juga udah capek. Jadi nggak cuma dilihat dari retaknya aja, bisa juga dilihat dari kiri kanannya guys. Kayak yang ada di video yang akibatnya performa motor jadi kurang maksimal. Itu udah otomatis guys. Jadi mau nggak mau fan beltnya harus diganti agar performanya kembali maksimal untuk motor ini ya guys ya. Jadi langsung saja saat setuat-tuat kita lakukan pembersihan pada CVT-nya serta part-part pada CVT-nya ya guys. Nah untuk mangkok kita lakukan bor untuk meminimalisir debu pada mangkok biar nggak geredek ya guys. Oke lanjut. Nah untuk kerokan jalurnya kita rapihin lagi nih besti. Kita lakukan pengerokan dengan alat kita. Setelah itu kita lakukan pengamplasan sampai halus supaya mencegah terjadinya kerusakan pada roller kayak yang sebelumnya guys. Roller mahal guys, 80.000 guys. Dapat 6 lagi, mahal nggak tuh? Nah untuk pulinya kita bubut 13,8 derajat ya guys ya untuk motor Yamaha. Dan ini dia hasilnya, kinclong abis guys. Oh ya, kipas pulinya kita ganti baru ya gengs. Terus untuk fan belt yang udah capek tadi kita ganti baru original guys, pastinya guys. Ora original, ora Johan Garage, anjay.
Untuk roller kita pakaiin 8 gram dari RX7 dan kalian bisa lihat hasil kerokannya ya guys ya, mantap. Langsung kita rakit kembali dan kita tes nyala motornya ya guys ya. Setelah semua selesai, kita lakukan scan ECU untuk mengecek kerusakan sensor pada motor dan semuanya alhamdulillah aman ya guys ya. Untuk oli mesin kita ganti pakai Shell Advance guys. Oli itu apa aja nggak masalah, yang penting olinya ori ya guys ya. Jadi langsung saja kita tuangin olinya ke motornya dan ini dia, cur. Oli sudah tertuang dengan baik. Lanjut test drive. Mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, share dan juga subrek ya, dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua upload video Jos Geng Jospar gua. Gak lu klik loncengnya, gua ketik lu. Salam Jos Geng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.